أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang fungsi Rasulullah, tugas Rasulullah di dalam berdakwah yang tidak hanya kepada kaum ummiyin tapi juga wal-akharin, yaitu kaum yang lainnya, bukan hanya tertuju kepada bangsa tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang kemudian ilmunya Rasulullah itu sampailah kepada kita saat ini. Dan itu semua karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana terutama bangsa Arab, anugerah yang besar yang Allah berikan dengan hadirnya Rasulullah SAW. Tetapi ada sebabnya, tidak semua orang itu mendapatkan karunia yang besar dari Allah, karena nggak semua orang menerima, meyakini kehadiran Rasulullah sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita, wa yuzaki, mensucikan manusia, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa mereka orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu, yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina hummilut Taurat, perumpamaan alladzina, orang-orang yang hummilu at-Taurat. Hamil itu kan artinya mengandung, membawa kemana-mana. Bisa diartikan yahmilu dalam arsh, menjaga. Karena kalau seorang ibu pasti dia akan sangat hati-hati menjaga kandungannya. Jadi perumpamaan orang-orang yang ditugaskan membawa Taurat, kemudian lam yahmiluha, mereka itu tidak membawanya. Nah, ini kalimat kiasan, satu ungkapan yang Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang kebodohannya orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah satu kaum yang mereka diberikan oleh Allah hummilu, yang mereka dibebankan kepada mereka kitab suci, yaitu Taurat. Tsumma lam yahmiluha, setelah mereka diberikan amanah oleh Allah untuk memikul, membawa Taurat itu, tsumma lam yahmiluha, mereka itu tidak mau membawanya. Ini satu kiasan begini. Orang-orang Yahudi, mereka sudah diberikan petunjuk oleh Allah, petunjuk yang nyata sebagai pedoman hidup mereka, yaitu At-Taurat. Akan tetapi mereka itu lam yahmiluha, mereka tidak mengamalkannya, tidak mau menjalankan amanah itu, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang benar yang terdapat di dalam Taurat sebagai kitab suci mereka. Itulah gambaran orang-orang Yahudi. Seperti kemarin kita gambar cerita Rasulullah yang tergambar dalam Taurat, sehingga ada salah seorang Yahudi yang ingin tahu, ingin menyesuaikan, mencocokkan cerita tentang Rasulullah yang ada di dalam Taurat itu dengan kesehariannya, dengan secara langsung kepribadiannya. Ternyata setelah dia jumpai Rasulullah dan ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah, tanda-tanda ciri-ciri yang ada di dalam Taurat itu memang betul-betul sama dengan apa yang dia jumpai secara langsung, apa yang terdapat pada dirinya Rasulullah. Padahal ada penjelasan tentang Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman itu. Ternyata setelah dia bertemu dengan Rasulullah, apa yang dia katakan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah beriman kepada Muhammad. Penyebabnya apa? Kemarin kita sudah bahas. Penyebabnya karena kebencian yang mereka inginkan orang-orang Yahudi itu. Mereka punya nabi dari bangsa mereka, bangsa Yahudi, dari Bani Israel. Mereka tidak mau punya nabi dari bangsa Arab. Maka sampai kapanpun kebencian itu terus
terus-menerus mereka lakukan kepada Rasulullah dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu orang-orang yang begitu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sikapi kitab sucinya itu. Ketika mereka diberikan amanah untuk mengamalkan isi kandungan Taurat, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Kenapa? Isi Taurat itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka itu kata Rasulullah, kamatsalil himar. Mereka itu orang-orang Yahudi kata Allah, jawabannya seperti kedelai. Keledai, al-himar. Jadi sebutan olok-olokan Allah kepada orang-orang Yahudi itu adalah himar. Himar itu dalam tafsir Misbah itu digambarkan sebagai lambang kebodohan. Himar. Di mana letak kebodohannya? Pertama, di dalam Taurat ada perintah untuk mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Khataman Nabiyyin, penutup para nabi-nabi, Nabi akhir zaman, pembenar dari nabi-nabi sebelumnya, musaddiqan lima baina, pembenar dari ajaran Nabi Allah Musa dan Isa alaihi salam. Yang kedua, mereka tidak memahami kedudukan kitab sucinya, sehingga mereka itu berdasarkan keinginan dan hawa nafsunya mereka ubah isi kandungan Taurat itu. Mereka mencampurkannya dengan hal-hal yang tidak sesuai, tidak logis, sehingga mereka menghapus bagian dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Taurat itu. Karena yang terdapat di dalam Taurat itu membenarkan posisi Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul yang harus diyakini. Sehingga mereka itu di dalam Al-Quran Allah menggambarkan mereka itu masal himar, seperti keledai, yahmilu asfara, himar yang membawa asfar. Asfar itu asal kata dari jamak dari safar, sifar, yang berarti terbuka. Sifar itu safirah, ada kata safirah itu sebutan apa namanya, huruf sirnya dikasrahkan, sedangkan kata sifar dengan kasrah pada huruf sin, sifrah berarti kitab yang tebal. Sifrah terbuka, karena terbuka itu di dalamnya banyak ilmu-ilmu, informasi-informasi. Makanya kalau perempuan gak pakai hijab disebutnya safirah, terbuka ini rambutnya safirah. Kamatsalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang Yahudi itu sama seperti keledai yang membawa kitab yang tebal, Bapak. Di dalam kitab itu banyak ilmu pengetahuan. Pertanyaannya ini, apakah
kitab yang di dalamnya banyak tentang pengetahuan tentang ilmu, itu membawa manfaat untuk keledai. Nggak ada manfaatnya. Emang keledai bisa baca kitab? Emang keledai bisa membaca, bisa menulis? Emang keledai bisa berpikir? Jadi itulah gambaran kebodohan orang-orang Yahudi. Mereka sudah diberikan oleh Allah petunjuk kitab suci Taurat yang menjadi pedoman hidup mereka, tetapi mereka tidak mau menjalankan semua isi ajaran Taurat itu. Mereka rubah-rubahkan, mereka menggantikan ayat-ayatnya yang sesuai dengan nafsu dan keinginan mereka. Orang-orang Yahudi seperti itu, kata Allah, mereka itu seperti keledai. Keledai membawa di punggungnya itu kitab-kitab yang begitu banyak. Meskipun kitab yang dibawa oleh keledai itu banyak, sedikit pun tidak mampu memberikan manfaat untuk keledai itu. Kenapa? Karena keledai itu nggak punya pikiran. Dia tidak bisa memahami ayat Allah. Dia tidak bisa menerima manfaat daripada ilmu pengetahuan. Itulah gambaran kebodohan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Bodohnya sampai sekarang. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Seperti inilah kata Allah, seburuk-buruk perumpamaan untuk satu kaum yang mendustai ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang dimaksud di sini siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Perumpamaan, seluruh perumpamaan kepada kaum yang mendustai ayat-ayat Allah, mendustai Taurat. Mereka orang-orang yang zalim. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdialog kepada orang-orang Yahudi. Qul, katakan wahai Muhammad pada ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina hadu, hei orang-orang beragama Yahudi. Nih, hadu, Allah tidak mengatakan, mengajarkan kepada Rasulullah, qul ya Yahud, misalnya, hei orang-orang Yahudi. Tetapi dengan menggunakan kata hadu, itu ada perbedaannya. Kata Yahud itu terlalu baik, artinya terlalu bagus sebutan ini kepada mereka. Jadi penyebutan kata hadu di sini sebagai ungkapan kehinaan atas kebodohan mereka orang-orang Yahudi. Jadi tidak menggunakan kata Yahudi, tapi kata hadu. Allah ingin menunjukkan begitu hinanya mereka.
Di sini dicontohkan seperti misalnya Allah menggambarkan begini. Kalau masyarakat Arab jahiliyah ketika ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah di tengah-tengah mereka orang-orang ummi, masyarakat yang tidak mengenal budaya, masyarakat yang tidak mengenal tauhid, masyarakat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka, mentarbiyahkan mereka. Rasulullah menjadi murabbi bagi mereka. Yatlu alaihim ayati, dengan cara Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, Allah membersihkan mereka dari sifat-sifat kemusyrikan. Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, mengajarkan as-sunnah. Pantas kalau mereka itu ummi sebelumnya, karena mereka nggak punya kitab suci. Orang-orang Arab ini pantas kalau perbuatan mereka, perilaku mereka ini sangat luar biasa buruknya. Pantas karena mereka tidak memiliki kitab suci. Mereka jauh dari tuntunan, karena jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu sangat jauh. Nggak ada murabbi, nggak ada pendidik, nggak ada pengajar, nggak ada uswah, nggak ada qudwah, nggak ada yang memberikan contoh terbaik, nggak ada yang menjadi suri tauladan bagi mereka, karena nggak ada nabi ketika itu. Karena jaraknya begitu jauh. Pantaslah kalau mereka itu mendapat julukan ummiyin. Mereka orang-orang bodoh jahiliyah itu, karena nggak ada guru. Tapi ini orang-orang Yahudi, di tengah mereka ada seorang Rasul, mereka punya kitab suci, tetapi mereka bodoh karena tidak mau mengikuti ajaran kitab sucinya dan tidak mau mendengarkan petunjuk Nabi-Nya. Mana yang lebih bodoh? Kira-kira ada orang di tengah-tengah mereka itu, masyarakat, ada guru, ada kitab suci, ada ajaran, sementara di satu kelompok masyarakat di situ nggak ada guru, nggak ada kitab suci, nggak ada. Ketika mereka berbuat salah ya wajar, tapi ketika orang-orang Yahudi mereka memiliki nabi dan memiliki kitab suci, mereka berbuat kesalahan, ini nggak wajar. Ini yang Allah yang sebutkan. Pantaslah kalau mereka itu disamakan oleh Allah seperti keledai. Mereka orang-orang yang zalim, karena mereka kadzdzab bi ayatillah. Bukan mereka hanya tidak mempercayai kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, tetapi mereka pun berubah-ubah isi kandungan Taurat itu yang mereka ingin isi kandungan Taurat itu sesuai dengan isi hati mereka dan pikiran mereka. Bukan kitab suci yang sesuai dengan. Jadi kitabnya harus menyesuaikan keinginan mereka, bukan keinginan mereka disesuaikan dengan kitab suci. Nah ini seburuk-buruk kaum, mereka adalah orang-orang Yahudi. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, in za'antum, orang-orang Yahudi, Yahudi, kalau memang kalian in za'antum, kalian mengklaim, jika kalian mengira, merasa bahwa annakum awliya'u lillah. Coba lihat Pak Kasri dalam surah Al-Maidah 18.
Jadi orang-orang Yahudi itu orang Nasrani itu, orang Yahudi itu mereka merasa menganggap dirinya itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Anak-anak Allah. Ada? Anak-anak Allah. Abdullah. Anak, mengaku anak. Ya, orang-orang Yahudi itu mengaku anaknya Allah. Kekasih. Wa ahibbahum. Dan mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, kaum yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi mereka mengklaim bangsa Yahudi ini, orang agama Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling dikasihi Allah dan mereka menganggap dirinya adalah anak-anak Allah. Dalam surah Al-Maidah 18. Maka ditantang oleh Rasulullah, "Qul ya ayyuhalladzina hadu," katakan wahai Muhammad, bilang sama orang-orang Yahudi, "In za'amtum annakum awliya'u lillah." Orang-orang Yahudi, kalau memang kalian merasa mengira bahwa kalian adalah orang-orang yang awliya, kekasih Allah. Nah, ini ada perbedaan. Ada awliyaillah, ya, awliyaillah, ada awliya'u lillah. Beda ya? Beda kan? Ada awliyaillah, para kekasih Allah, wali-waliullah. Siapa mereka? Orang-orang saleh, para wali-waliullah. Allah tidak menyebutnya orang Yahudi itu awliyaillah, tapi awliya'u lillah. Bukan awliyaillah. Kalau awliyaillah itu mereka para kekasih Allah. Kalau awliya'u lillah di sini diartikan hanya kalau awliya'ulillah itu sebagai isyarat mereka hanya mengklaim. Kalau awliya'illah itu pengakuan Allah kepada seorang hamba. Paham ya? Tapi kalau awliya'ulillah pengklaiman seorang hamba bahwa mereka adalah kekasihnya Allah. Beda kan? Kayak misalkan ini, ada orang ngaku-ngaku kenal, bahkan dekat dengan seorang pejabat, ngaku-ngaku. Itu namanya awliya'ulillah. Yang belum tentu pejabat itu kenal sama dia. Tapi kalau awliya'illah memang pejabatnya itu sendiri yang mengaku bahwa ini adalah sahabat saya, ini orang dekat saya, dia akrab dengan saya. Itu namanya awliya'illah. Paham? Jadi kalau awliya'illah itu para wali-walinya Allah yang Allah mengakuinya. Inna awliya'illah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah, mereka enggak pernah rasa takut, enggak pernah merasa sedih. Dan Allah yang mengakui itu. Nah, orang-orang Yahudi ini sebutannya awliya'ulillah sebagai bentuk kebohongan mereka yang mereka mengaku-ngaku sebagai anaknya Allah dan mereka merasa paling dicintai oleh Allah. Itu orang Yahudi. Katakan wahai Muhammad, orang-orang Yahudi, in za'antum annakum awliya'u lillah min dunin nas. Kalau kalian mengaku orang yang paling dicintai Allah, enggak ada orang lain lagi selain kalian. Orang Yahudi ngomongnya begitu. Ini bahasa keras maksudnya. Kalau menganggap bahwa dan enggak ada orang yang paling dicintai orang lain kecuali kalian, maka kata Rasulullah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka harapkanlah kematian
Coba lihat. Ini kita nih kasat mata orang Palestina itu dalam kondisi bangsanya yang terpuruk seperti itu, mereka mah santai aja deh, tenang gitu. Jadi bagaimana sih mereka tuh mengekspresikan keadaan kondisinya yang seperti itu yang gak berantem, maksudnya ya biasa aja gitu. Coba orang Israel, saudaranya mati satu aja, gitu kayak gini. Wah luar biasa, beruntungan sedih hati itu luar biasa. Karena mereka sebetulnya punya jiwa hubbud dunia orang Israel itu luar biasa. Mereka takut mati. Sebenarnya para pejuang Israel itu semua mereka pengecut semua. Beda dengan Hamas itu yang punya jiwa mereka itu kalimat atau syahidan, kalimat hidup mulia atau mati syahid. Bagi mereka udah biasa coba orang-orang itu kayak kencing nangis. Mereka begitu kuatnya karena disupport aja punya senjata yang lengkap. Kekuatannya ada di situ, tapi kalau mereka berada di medan peperangan, sudah mereka ketakutan, stres. Ini sudah digambarkan dalam Al-Quran. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab pendustaan yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang sudah mereka lakukan, kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Di mana kejahatan mereka? Mereka itu tidak mempercayai Taurat, mereka mengubah-ubah isi Taurat dan sebagainya. Mereka tidak mau menerima kebenaran Rasulullah sebagai seorang nabi, karena bukan berasal dari bangsa Israel, karena Rasulullah itu berasal dari berbangsa Arab. Nah, artinya begini, logikanya begini. Nanti kita jelaskan berikutnya. Kalau mereka mengaku-ngaku cinta sama Allah, sebagai anaknya Allah, kekasihnya Allah, logikanya orang itu akan ingin dan rindu, sangat ingin berjumpa kepada orang yang dia kasihi, dan tidak ada cara untuk berjumpa kita dengan Allah, kepada Allah, kecuali dengan kematian. Maksudnya gini, nggak masuk akal, nggak masuk logika ucapan orang Yahudi. Katanya kekasih Allah, tetapi kalau diajak berjumpa dengan Allah, mereka nggak mau. Bagaimana kau ngaku cinta tapi tidak mau berjumpa dengan orang yang dia cinta, dan tidak ada media untuk bisa berjumpa dengan kekasih kita, dengan Allah, kecuali dengan kematian. Tapi memang Rasulullah gambarkan orang-orang Yahudi itu, Allah menggambarkan mereka itu selama-lamanya tidak akan pernah mau mati. Nanti kita tuliskan ngomong doang. Wallahu a'lam bishawab. Padahal nanti kita akan tuliskan sesungguhnya kematian itu yang kita lari darinya akan menjumpai kita. Barangkali ini hadis sekalian yang dirahmati Allah, gambaran tentang orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu orang yang bodoh, disamakan dengan keledai, diberikan kitab suci sebagai petunjuk, mereka tidak mau mengamalkannya. Sama aja kayak keledai dikasih kitab, disuruh baca, apa manfaatnya keledai? Keledai itu bisa manfaat kalau disuruh bawa barang-barang perabotan. Kalau disuruh bawa kitab, suruh baca kitab, mana bisa dia? Itulah orang-orang yang bodohnya luar biasa. Mengaku cinta sama Allah, kekasihnya Allah, ditantang mau mati kan? Bagaimana bisa berjumpa dengan Allah baca ada kematian? Begitulah Allah menggambarkan tentang karakter daripada orang-orang yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya suatu saat. Ternyata ayat ini sebetulnya konteksnya
tentang Yahudi ya. Iya, pas. Jadi saya kalau ceramah ini tentang ayat kematian ini, padahal awalnya ini cerita tentang tantangan buat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, katakan Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi yang mereka nggak mau mati, mereka lari dari kematian. Pasti kematian itu juga akan menjumpai mereka. Jadi salah satu saya baru tahu karakternya orang Yahudi itu nggak mau mati. Orang Yahudi nggak mau mati. Sampai di sini apa ada yang perlu kita diskusikan? Nggak usah kali ya. Ada kira-kira? Udah siap ya? Udah siap nyantuk. Nggak ada? Ada mic. Nasi udah siap Ustaz? Ya? Nasi udah siap? Nggak ada? Nasi udah siap. Oke deh kalau begitu. Baik, nasi udah siap menanti. Nasi udah siap. Hidup dengan Islam. Mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.